Pemirsa dimanapun kalian berada, semoga saja kalian selalu diberikan kemudahan di segala urusannya dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di video kali ini, kita akan membahas keluarga yang hidupnya sederhana dan berkecukupan. Di sini, nama saya samarkan karena untuk menjaga privasi. Junet dan Nining sudah menikah selama 22 tahun. Keluarga mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dani dan Cindy. Dani saat ini berusia 20 tahun dan Cindy berusia 16 tahun. Dani di usianya yang masih remaja terkena penyakit berbahaya yaitu kecanduan bermain judi online. Di sini kita akan bahas kisah Dani yang sampai dipolisikan oleh ibunya sendiri. Tapi sebelum itu, kalian yang belum bergabung langsung saja menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita bahas kisahnya. Keluarga Junet dan Nining saat itu sederhana, tidak mempunyai masalah apapun dalam keluarganya. Mereka di pandangan tetangganya orang-orang baik karena mereka hidupnya sangat rukun. Keseharian Junet bekerja di pabrik sedangkan Nining hanya ibu rumah tangga. Mereka mempunyai 2 orang anak dan Dani anak pertama saat itu usianya masih 18 tahun, di sebentar lagi akan lulus sekolah menengah atas. Sedangkan Cindy saat itu masih sekolah menengah pertama. Junet pun sebentar lagi akan merasakan ketenangan karena sebentar lagi salah satu anaknya akan lulus sekolah. Dan waktu kelulusan Dani pun tiba. Junet dan Nining menghadiri kelulusan anaknya sekolah. Mereka berdua bangga akhirnya mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus SMA. Dan setelah lulus, Dani pun mencari pekerjaan kesana kemari sampai mengirimkan beberapa lampiran surat lamaran kerja. Tapi sudah beberapa bulan berlalu belum ada panggilan. Akhirnya Dani ikut bersama saudaranya, dia adalah bibinya sendiri. Sambil nunggu panggilan kerja, dia membantu bibinya berjualan di warung yang ada di kota Cikarang. Saat itu, Dani masih mentah, jadi kesibukan dia hanya dihabiskan di warung. Jika ada waktu luang, dia hanya rebahan di kontrakannya. Setelah beberapa lama, dia pun akhirnya mempunyai teman yang sering nongkrong di warungnya. Dari sana, Dani sering sharing dan diajakin nongkrong oleh teman barunya itu. Wawasan Dani pun mulai meluas dan di saat libur jaga warung dia sering main ke sana kemari untuk menikmati kota Cikarang. Dan pada saat itu, dia sering menggunakan sosial media untuk mengupload foto-fotonya. Di hari yang bersamaan saat itu, game online slot banyak yang melakukan live streaming di berbagai sosial media, salah satunya slot. Dani pun awalnya hanya melihat-lihat saja apa serunya main game tersebut. Dan pada akhirnya teman yang suka nongkrong di warung Dani memainkannya. Dani pun hanya melihat dan bertanya apa serunya main game seperti itu. Lalu teman Dani menyarankan coba aja depo kecil, nanti kerasa sensasinya. Dan pada akhirnya Dani melakukan deposit pertama dengan nominal Rp25.000. Dani main kecil-kecilan dan dia langsung mendapatkan max win Rp1.000.000. Dan di sana temannya pun pada teriak dengan penuh keheranan. Masa Dani baru main langsung dikasih max win? Akhirnya Dani pun melakukan penarikan uang kemenangannya itu. Dan dia mentraktir teman-temannya, dan selepas dari itu, Dani tidak bermain lagi. Dia hanya menonton yang live streaming di Facebook. Lalu dia tergoda dengan saldo yang bermain bet besar. Dan dia berimajinasi kalau misalnya main besar pasti kemenangannya lebih besar. Akhirnya, dia melakukan deposit 500.000, dia bermain sekitar 2 jam lalu kalah. Dan di deposit lagi 1 juta, dan itu pun kalah juga karena emosi yang tidak terkontrol dan melakukan buy spin terus-menerus.
Dia pun sudah masih panas ingin melakukan deposit tapi terkendala uang. Akhirnya, dia meminjam ke bibinya dan lagi-lagi uang itu pun habis. Beberapa hari berlalu dia masih mencari modal untuk mengembalikan kekalahannya. Dan dia melakukan pinjaman online yang pada saat itu mudah sekali persyaratannya, hanya bermodalkan KTP dan no rekening saja. Pinjaman yang didapat dari aplikasi, dia putarkan untuk bermain judi online. Di sini, dia seperti ditarik ulur menang, kalah menang kalah. Sampai beberapa bulan dia bermain slot. Dan beberapa aplikasi pun di saat dia menang bermain judi langsung dipakai bayar aplikasi pinjaman. Dan limit pinjaman dia di beberapa aplikasi sudah lumayan besar, ada yang limitnya 3 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Karena memang dia bayarnya lancar. Saat itu, dia sudah mendapatkan kemenangan bermain judi online dan pada akhirnya, dia pulang kampung. Di saat di kampung halamannya pun, dia masih bermain slot. Dani tidak lagi berangkat ke Cikarang untuk menjaga warung karena dia sudah mudah mendapatkan uang dengan bermain slot. Dari hasil bermain judi, dia sudah bisa membeli handphone baru dan motor, lalu tak lupa memberi orang tuanya uang. Nining pun heran dan bertanya, "Dani, kamu punya banyak uang dari mana?" Dani menjawab kalau dia sekarang kerjanya hanya jual beli saham. Nining pun yang saat itu tidak tahu soal saham-saham akhirnya cuma tersenyum sambil berkata ke Dani, "Terima kasih ya nak." Dan mendoakan semoga Dani bisa sukses dari pekerjaannya sekarang. Dan lambat laun kehokian Dani pun sudah hilang. Di mana sekarang giliran bandar yang akan menguras harta Dani? Dani pun seperti biasanya deposit untuk melakukan permainan judi tersebut. Dan di sini kemenangan Dani dibatasi, yaitu hanya 60 dari total deposit pertama. Yang mana jika Dani deposit 1 juta, dia akan mendapatkan kemenangan mentok-mentoknya 1.600.000. Dani pun bermain dengan deposit 1 juta, tapi setelah mencapai kemenangan 1.700.000, Dani tidak menarik uangnya. Dan pada akhirnya uang tersebut pun habis. Lalu Dani melakukan deposit lagi dan tak butuh waktu lama saldonya pun habis. Karena sudah sangat emosi dan ingin mengembalikan kekalahan, dia pun menjual motor yang pernah ia beli dari hasil judi dan pada akhirnya habis lagi. Dia masih panas dan gak terima, akhirnya cairlah semua pinjaman di aplikasi yang saat itu nominalnya sangat besar. Lagi dan lagi saldonya pun habis untuk melakukan spam by spin. Akhirnya dia terlilit hutang puluhan juta rupiah. Dari sana keluarga Junet dan Nining mulai didatangi debt collector. Junet dan Nining pun kebingungan karena beberapa debt collector gonta-ganti untuk menagih utang Dani. Yang dimana Dani mempunyai hutang di beberapa aplikasi. Tapi di saat debt collector datang, Dani selalu bersembunyi untuk menghindar. Dan yang menjadi tameng adalah kedua orang tuanya. Setelah debt collector itu pergi dan Dani pun datang di malam hari, akhirnya Junet dan Nining menginterogasi Dani dan di sana Dani berbohong lagi bahwa sahamnya anjlok dan dia meminjam uang ke aplikasi pinjaman untuk mensuplai dana di sahamnya. Dari situ Junet dan Nining pun percaya karena memang Junet tidak mengerti jual beli saham. Junet dan Nining pun pernah merasakan kemenangan dari permainan saham, jadi mereka memakluminya. Cerita dan masih panjang, jika video ini tembus 100 like maka kita akan lanjutkan. Jika suka dengan kisah Dani, cukup menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.